Saudara, terima kasih masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk memantau perkembangan industri tekstil dalam negeri, termasuk salah satunya kondisi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Airlangga bilang pemerintah komit menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan. Mengenai status pilot Sritex, langkah pertama yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan kurator yang terdiri dari 4 orang dan bukan dari kalangan pemerintah. Terdekat, upaya yang dilakukan adalah mencegah gelombang PHK di industri padat karya ini dan memastikan perusahaan tetap beroperasional. Dengan Bapak Presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini, mengenai situasi industri tekstil, salah satunya Sritex. Dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan. Dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator. Dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator. Import ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Berproduksi, tenaga kerja masih bekerja. Lalu langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mencegah gelombang PHK industri padat karya tekstil, khususnya Sritex? Kompas Bisnis sudah bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Selamat pagi, Bang Noel. Bang Noel, izin suara masih di mute, Bang. Selamat pagi, Okta. Ya. Bang Noel, kemarin kan datang langsung ke Sritex menggambarkan respon cepat tentunya atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Lalu sebenarnya apa sih Bang yang terjadi di Sritex? Apa curahan atau curhat dari manajemen Sritex dan karyawan mereka? Ya, pertama dari manajemen ya, mereka berharap sekali kejadian pilot ini bisa mereka tanggulangi, dan mereka menyampaikan bahwa memang kami ada semacam kesepakatan dengan kreditur soal tenggang waktu. Karena ini hal biasa ya dalam dunia bisnis, soal utang minta penambahan waktu pembayaran. Kemudian ya kita juga diperintah oleh Pak Presiden untuk memastikan tidak ada PHK, dan pihak manajemen Sritex memastikan bahwa kami akan patuh terhadap perintah Pak Prabowo, tidak akan ada yang namanya PHK. Dan terus kami juga menyampaikan ke kawan-kawan buruh Sritex bahwa negara hadir dan memastikan tidak ada yang namanya PHK. Karena di sana ada puluhan ribu tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya ke perusahaan ini. Dan kita sebagai negara harus hadir di tengah-tengah kegelisahan ini. Dan kami memastikan bahwa PHK itu tidak ada. Dan persoalan Sritex ini kan sebetulnya menggambarkan wajah industri kita yang hari ini terancam. Kalau seandainya negara hadir, kemudian juga semua saling bahu-membahu, saya yakin pengusaha, khususnya pengusaha tekstil akan lebih bagus ya. Apalagi tadi disampaikan Pak Menko, Pak Airlangga, ya semua harus berjalan. Kita tidak mau lihat persoalan tekstil ini secara parsial ya, hanya di Sritex aja. Ternyata banyak pengusaha-pengusaha tekstil lain babak belur gara-gara ada kebijakan menurut kawan-kawan pengusaha tekstil itu peraturan menteri nomor 8 2024 kalau nggak salah, Permendak atau apalah, dan mereka keluhannya itu harus dicabut. Dan biarkan itu nanti Pak Menko Airlangga yang melakukan kajian itu, karena tugas saya sebagai Menteri Tenaga Kerja adalah memastikan agar tidak ada yang namanya PHK massal, dan itu terjawab kemarin. Dan alhamdulillah ya, puji Tuhan, semangat kawan-kawan buruh ketika saya hadir, semangat Pak Prabowo-nya ada di situ tuh. Kayaknya seakan-akan saya melihat jiwa Pak Prabowo ada di situ, karena mereka sangat patriotik.
Lantas manajemen juga patriotik sekali. Mereka saling menjaga, saling memiliki. Nah, itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Begitu kira-kira Ya, Mbak baik. Oka. Artinya memastikan negara hadir di tengah kekhawatiran tentunya para pekerja di sana akan adanya PHK, Ya, tapi tentu ada upaya dari pemerintah untuk bisa menyelamatkan ya, Sritex juga. Lalu apakah ya. kondisi yang dihadapi Sritex ini bisa dikatakan menjadi alarm bahwa titik nadir industri tekstil Indonesia? Kesulitan apa sebetulnya yang dihadapi industri dan sudah termonitor oleh Kemenaker? Ya, pertama adalah kebijakan. Ini terkait regulasi. Ini negara nggak boleh bermain-main terhadap eh, industri tekstil kita. Ini kan ada regulasi yang merugikan mereka. Nah, itulah sekarang kita kaji. Makanya Pak Prabowo bilang jangan main-main di pemerintahan saya terkait rakyat, terkait bisnis. Artinya Pak Prabowo ini kan pro terhadap dua komponen ini, terhadap pengusaha dan juga terhadap buruh. Karena pengusaha juga butuh keuntungan, buruh juga butuh kesejahteraan. Nah, dua-dua ini kan titik temunya ada. Nah, untuk itu ya tugas negara lah harus hadir. Jangan lagi bikin peraturan-peraturan yang hanya merusak iklim bisnis kita. Dan itu lagi dikaji lah peraturan yang kiranya mengganggu itu menjadi hambatan industri tekstil kita, itu menjadi monster yang membahayakan industri tekstil kita. Oke, Presiden Prabowo gerak cepat untuk menyelamatkan usaha dan juga pekerjanya. Begini Pak Wamen, mengapa? Artinya Presiden Prabowo ini sangat pay attention, memberikan perhatian atas penyelamatan Sritex ini. Ya sangat. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika mendengar Sritek Pilot, beliau langsung, aduh kok ini gini. Yang dia bayangkan tuh bukan soal bisnisnya aja, tapi yang dia bayangkan pasti ada puluhan ribu buruh yang akan di PHK. Hatinya itu hancur. Pak Prabowo langsung, aduh ini kok begini ya. Kok di pemerintahan awal saya, kok ada puluhan ribu rakyat harus miskin lagi. Dan beliau sampaikan, tidak, saya tidak akan mau, saya tidak akan tunduk melihat realita ini. Makanya langsung dipanggil ke 4 menteri, bagaimana menjelaskan ini dan bagaimana menyelamatkan ini. Dan alhamdulillah puji Tuhan dengan sikap Pak Prabowo yang sangat patriotik itu langsung menginstruksikan menterinya dan menterinya bekerja, dan saya mewakili beberapa menteri itu hadir di tengah-tengah kawan-kawan buruh untuk memberi kepastian bahwa industri tekstil kita tetap ada, manajemen harus tetap berjalan, buruh juga harus tetap ada kepastian untuk tidak ada PHK. Dan ya di sana operasional perusahaan tetap jalan, kemudian kewajiban perusahaan terhadap buruhnya jalan, udah kita lihat semua tuh, kita mitigasi banget. Kemudian asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerjaan tetap berjalan. Artinya ya tidak terganggu sebetulnya, tapi kita harus siap mengantisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi. Jadi ya itu kuncinya, kata kuncinya negara harus hadir. Ya, apalagi tentunya ada kekhawatiran ada dampak lebih besar lagi dari pilotnya Sritex ini. Oke, Iya. Pak Wamen, ini kan dikatakan negara hadir sudah pasti. 4 kementerian pun diterjunkan Presiden, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, BUMN, Kementerian Perindustrian. Kita juga tahu proses hukum pilot Sritex ini juga masih berjalan sampai dengan saat ini. Sampai proses hukum ini selesai, langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah? Sedikit minta penegasan ulang, jaminan apa untuk melindungi hak karyawan dari Sritex? Gini, kerja itu adalah hak dasar. Kerja itu adalah hak dasar. Kalau kita mengacu pasal 27 ayat 2 1945, negara harus benar-benar hadir dan menjamin. Jangan sampai negara abai atau lalai terhadap kejadian Sritek ini. Nah, itulah negara memastikan bahwa tidak boleh ada PHK. Dan puji Tuhan manajemen Sritek menjamin itu juga. Kami akan ikuti perintah pemerintah, kami akan tetap mendukung kebijakan pemerintah, kami tidak akan melakukan PHK, karena kita melihat juga kawan-kawan di Sritek, manajemen Sritek, ada hal yang tabu di Sritek soal apa PHK, dan mereka tidak akan mau PHK, karena itu ternyata tabu sekali. Tapi kan negara juga nggak boleh juga abai soal regulasi. Jangan semangat Sritek, semangat buruhnya sangat patriotik, Sritek patriotik, kemudian negara dengan regulasi yang kurang mendukung, malah menghancurkan dua ini. Pebisnis jadi hancurin,
pekerja juga dihancurin. Makanya kita berharap Permendak nomor 8 itu yang 2024 itu ya kalau menurut pengusaha-pengusaha itu segera dicabut lah gitu loh. Ini tidak baik menurut mereka ya gitu. Oke, Pak Wamen, kalau menghitung waktu, ada tidak berapa lama target yang diminta Presiden dalam visi penyelamatan Sritex ini? Yang jelas nggak nyampe 100 hari sudah selesai. Nggak sampai 100 Agar hari. tingkat keyakinan buruh tetap bekerja, kepastian itu kan paling penting ya. Yang paling penting adalah kepastian. Karena jangan sampai mereka tidak tidur nyenyak. Pak Prabowo mau para buruh ini bisa tidur nyenyak. Jangan sampai bangsa yang merdeka ini malah membuat mereka tidak tidur nyenyak. Kan kita bicara tentang Indonesia merdeka. Kalau bangsa ini merdeka harus diwujudkan mengimplementasikannya apa? Buruhnya sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kemiskinan. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya kalau dipanggil oleh Tuhan, sebelum saya dipanggil, saya mau melihat rakyat saya sejahtera. Dan komitmen itu bukan omon-omon. Dia implementasikan, kata-kata itu diimplementasikan dengan kerja. Ya, di samping tentu saja dibantu oleh kurator dan juga 4 kementerian yang akan diterjunkan tadi untuk bekerja menyelamatkan Sritex. Terakhir, Pak Wamen, Kemenaker tentu tidak bisa bekerja sendiri menyelamatkan pekerja dari PHK. Dukungan seperti apa yang diperlukan misalnya dari kementerian lain untuk tentunya membangkitkan roda perekonomian dan PHK ini bisa dihindari? Nah inilah pentingnya kemarin retreat Magelang itu. Semua disinergisitaskan, semua saling koordinasi, semua saling mendukung. Salah satu supportingnya bisa dari Kementerian Keuangan, mereka mensupport kita, kemudian Menteri Perdagangan, BUMN semua. Bahkan Menteri Tenaga Kerja Pak Yasserli juga begitu gerak cepat ya beliau. Beliau tidak mau perintah Presiden ini kita ritme kerjanya terlalu lambat. Kita mau ekspektasi rakyat dan ekspektasi Presiden itu benar-benar kita kerjakan lah. Kayak gitu kira-kira Olga. Oke, tidak lebih dari 100 hari target penyelamatan dari Sritex ini. Tentu kita tunggu langkah konkret dari 4 kementerian yang nantinya juga akan membantu, sekaligus juga tentu dibantu dengan kurator juga. Nanti bagaimana langkah penyelamatan dari Sritex, karena tadi ya fokusnya adalah jangan sampai ada PHK dan tentu saja menyelamatkan industri tekstil. Terima kasih Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Wamen. Terima kasih Okta.